Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya saat dikejar oleh Suruyu, Xiaoyan terus menghindar hingga membawa mereka berdua ke lokasi formasi di dalam inti benteng. Saat ini Xiaoyan berada di dalam kobaran api dan tidak memberikan respon apapun. Berdasarkan kekuatan Suruyu, Xiaoyan telah membuat perkiraan kasar bahwa kekuatannya belum mencapai tingkat keempat keabadian para dewa. Jika sudah, maka menghadapi Suruyu pasti akan membuat Xiaoyan kesulitan. Yang mengejutkan Xiaoyan adalah Suruyu mampu menghindari kekuatan hukum misterius yang mengalir di tempat ini. Tanpa kekuatan jiwa yang cukup, hal itu hampir mustahil untuk ditemukan. Namun Suruyu tidak mengandalkan kekuatan jiwa, melainkan menggunakan kekuatan aturannya sendiri untuk merasakan kekuatan hukum ini. Bagaimana bisa susunan formasi seperti ini ada di sini? Jika aku tidak menyadarinya tepat waktu, mungkin aku sudah benar-benar terjebak di sini. Ucap Suruyu segera melambaikan dengan bajunya. Dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya terangkat untuk membentuk naga yang melesat menuju kobaran api. Naga itu langsung melesat dan mengaduk seluruh lautan api hingga berantakan. Meskipun kekuatan Heart of Flame Xiaoyan sangat kuat, namun perbedaan kekuatan antara dirinya dengan Suruyu terlalu besar, sehingga inti apinya pun tertekan. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat tangannya. Kemudian bendera penekan jiwa muncul di genggamannya. Dalam sekejap beberapa jiwa dari bendera penekan jiwa meraung dengan jeritan yang melengking, sehingga memancarkan tekanan yang sangat dahsyat. Kau sebenarnya telah membunuh begitu banyak anggota Taisuku yang tidak berguna, ucap Suruyu segera berkata. Namun yang membuat Xiaoyan terkejut adalah Suruyu tidak terlihat marah. Sebaliknya dia tersenyum kecil sambil menikmati tantangan ini. Dia mungkin berpura-pura tidak peduli, tetapi di dalam hatinya pasti ada gelombang emosi. Sedikit saja provokasi pasti akan membuat kemarahannya meledak, ucap Xiaoyan berpikir sambil mengerutkan keningnya. Di antara jiwa-jiwa yang ada, Xiaoyan memilih jiwa salah satu pangeran yang sebelumnya dia bunuh. Dia memegang jiwa yang tampak gelisah itu dengan erat, lalu melemparkannya ke arah Suruyu. Dia mungkin tidak peduli, tetapi jika pangeran ini benar-benar memiliki hubungan darah dengannya, setidaknya itu akan mengguncang hatinya. Menyaksikan jiwa saudara sendiri hancur di depan matanya, itu pasti akan mempengaruhi pikirannya, ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Saat jiwa itu mendekat, dia bahkan sempat memohon bantuan. Tolong selamatkan aku. Suara permohonannya penuh kepanikan dan mengandung kesedihan yang mendalam. Pada saat ini wajah Suruyu tampak berubah sejenak. Meskipun dia berusaha menutupi perasaannya, jelas bahwa dia terpengaruh. Namun ketika jiwa itu hampir tiba, Suruyu mengangkat tangannya lalu menghancurkan jiwa tersebut di udara, sehingga membubarkannya menjadi serpihan energi. Mengapa kau tidak menyelamatkannya? Sebelum jiwa itu hancur, dia penuh dengan harapan dan berpikir bahwa Suruyu akan menyelamatkannya. Namun yang tidak terduga, Suruyu justru mengulurkan tangannya untuk memusnahkan jiwa tersebut. Sehingga momentum itu juga mengejutkan Xiaoyan. Kami memang memiliki ayah yang sama, tetapi aku tidak mengenalnya, ucap Suruyu segera berkata dengan tenang. Meskipun ada sedikit guncangan di dalam hatinya, namun akal sehatnya segera menguasai kembali pikirannya. Bersamaan dengan jiwa itu menghilang, Suruyu tidak segera melangkah masuk ke dalam formasi milik Xiaoyan tetapi tetap berdiri di kejauhan. Perlahan dia mengangkat telapak tangannya memanggil angin kencang yang mengguncang seluruh area, sehingga membuat energi di bintang berkumpul semakin intens.
Pada titik ini, dia sudah tidak peduli dengan dampaknya. Baginya yang terpenting adalah memusnahkan Xiaoyan. Di dalam ruang yang terguncang itu, muncul badai angin besar yang tampaknya mampu menekan lautan api Xiaoyan hingga perlahan teredam. Walaupun badai itu belum menyentuh api, tekanan dahsyatnya sudah membuat Xiaoyan berlutut. Namun tepat pada saat yang sama, terdengar suara yang keras. Sebuah sungai air terbentuk dari kekuatan elemen air, lalu bertabrakan dengan badai Suruyu di udara. Dalam sekejap, keduanya saling meniadakan dan langsung menghilang. Seketika Tianwu dan 3 monster lainnya terlihat di inti benteng ini. Dasar makhluk rendahan, ucap Suruyu langsung berkata dengan nada meremehkan. Apakah kau masih ingin ikut denganku? Ini kesempatan terakhirmu untuk memahami keberadaanmu di dunia ini. Saat melihat mereka, Xiaoyan sedikit mengerinyit. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa Suruyu mampu mendeteksi formasinya. Meskipun begitu, dia tetap yakin bahwa selama Suruyu melangkah masuk, formasi tersebut akan mampu melumpuhkannya. Jika dia meledakkan formasi itu sekarang, meskipun tidak bisa membunuh Suruyu secara langsung, namun efeknya akan sangat menghancurkan inti bintang. Bahkan mungkin memusnahkan seluruh bintang ini beserta semua yang ada di dalamnya. Namun Xiaoyan masih ragu untuk menggunakan formasi sebagai senjata terakhir. Dia lebih ingin menjadikan ini sebagai kartu truf yang disimpan untuk saat genting. Sekarang fokus utamanya adalah menghadapi Suruyu secara langsung. Senior, aku ingin mencoba apakah aku bisa membunuhnya. Para ahli tingkat tinggi dari Taisu adalah eksistensi yang luar biasa. Jika aku bisa membunuhnya, itu akan menjadi pencapaian yang besar. Saat ini Xiaoyan tidak menggunakan kartu trufnya dengan cepat untuk menyingkirkan pangeran Taisu ini. Apakah kau yakin bisa membunuhnya? Suara Tianwu terdengar seolah-olah meruntuhkan keyakinan dari Xiaoyan. Aku tahu ini sulit, tetapi senior bisa menghalangi yang lainnya. Aku akan menghadapinya sendiri. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri, ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Wah, menarik. Aku akan membantumu kali ini, ucap Tianwu dengan tegas. Meskipun dia tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Xiaoyan berasal, namun keberanian Xiaoyan membuatnya menjadi semakin mengaguminya. Pada saat ini Xiaoyan segera mengangguk lalu mengambil langkah keluar dari formasi. Suruyu menyaksikan Xiaoyan keluar dengan tatapan terkejut seperti melihat seseorang yang tidak tahu diri. Suruyu menganggap formasi itu sebagai ancaman tetapi tidak pernah memandang Xiaoyan sebagai lawan yang sepadan. Bagi Xiaoyan, ini memang langkah yang sangat berbahaya. Tanpa kekuatan avatar Yuan Shen yang dapat membantunya, kekuatannya jauh di bawah Suruyu. Namun inilah satu-satunya cara baginya untuk melampaui batasannya dan menemukan jalan menuju terobosan. Aku harus bertarung, bahkan jika ini adalah pertempuran hidup dan mati. Aku tidak akan mundur, ucap Xiaoyan tampak penuh tekad dan menatap Suruyu dengan tajam. Melihat ini, Suruyu langsung mencibir. Seumur hidupku, ini pertama kalinya aku diremehkan oleh kultivator sepertimu. Kau bahkan berani menantangku secara langsung. Tahukah kau bahwa aku adalah kultivator Taisu tingkat ketiga keabadian para dewa, yang mampu memusnahkan gunung hanya dengan satu jari. Saat berbicara, Suruyu mengangkat jarinya, dan tekanan yang luar biasa mulai menyelimuti tubuh Xiaoyan. Namun di tengah ancaman yang menghantamnya, Xiaoyan tetap melangkah maju dengan penuh tekad. Di ranah langkah ke-9 keabadian kaisar ini, aku mungkin belum sempurna, tetapi aku tidak akan mundur, ucap Xiaoyan. Dengan raungan guntur yang mengkilat, Xiaoyan memanfaatkan kekuatannya untuk menyerang, sehingga pertempuran dahsyat di antara keduanya pun dimulai. Pada saat ini kecepatan Xiaoyan sangat cepat dan dapat menghindari serangan pangeran ini dengan mudah. Tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi sebuah badai raksasa yang langsung mengarah ke Xiaoyan dengan kekuatan luar biasa. Namun Suruyu tidak berada dalam jangkauan formasi yang sudah disiapkan. Xiaoyan mengarahkan kekuatan seni takdir untuk menghadapi Suruyu.
Secara alami, kekuatan avatar jangkrik emas sangat diperlukannya dalam pertempuran ini. Meskipun dia telah melahap 2 keabadian para dewa tingkat kedua dari Taisu sebelumnya, kekuatannya belum menembus tingkat ketiga, tetapi sudah mencapai puncak tingkat kedua. Ketika Xiaoyan menggabungkan kekuatannya dengan tubuh aslinya, aura mengerikan dan penuh kekuatan segera terpancar dari tubuh Xiaoyan. Setelah bergabung dengan avatar jangkrik emas, kekuatan tubuh fisiknya mencapai level keabadian para dewa, sehingga teknik bertarungnya juga akan meningkat. Segera sebuah pencerahan muncul di benaknya. Xiaoyan mulai merasakan kekuatan hukum yang tersembunyi di dalam dunia ini. Saat ini 3 jenis api menyala dengan intens dari tubuhnya. Menghadapi Suruyu yang menyerang ke arahnya, Xiaoyan melepaskan seluruh kekuatan yang telah lama tersimpan di tubuhnya. Dan terlihat api di telapak tangannya menyala. Pada saat ini rasa ancaman yang kuat dari serangan Suruyu semakin melemah. Setidaknya setelah menyatu dengan avatar jangkrik emas, meski belum mencapai keabadian para dewa tingkat ketiga, dia sudah memiliki kemampuan bertarung. Berdasarkan pemahaman Xiaoyan tentang Taisu, meskipun Suruyu adalah seorang keabadian para dewa tingkat ketiga, namun pondasinya tampaknya masih belum stabil. Dari pengalaman bertarung maupun teknik Suruyu masih jauh dari cukup. Bagaimanapun keterampilan bertarung tingkat kuno yang dimiliki oleh seorang keabadian para dewa tingkat ketiga tidak dapat diperoleh melalui penjarahan. Dalam pertempuran sebelumnya, Xiaoyan sudah menyadari bahwa kemampuan bertarung Suruyu sangat terbatas. Bahkan serangan-serangannya tampak belum mencerminkan kekuatan sejati dari tingkat ketiga. Segera baju besi Dewa Suruyu membungkus badai dan berubah menjadi tornado yang besar. Adapun Xiaoyan saat melihat perubahan ini, dia melangkah mundur setengah langkah, lalu mengumpulkan energi api yang menggila di lengannya. Pada serangan berikutnya, keduanya saling bertabrakan dengan kekuatan penuh. Terlihat tornado dan api saling bertarung tanpa henti. Saat ini kedua belah pihak mencurahkan seluruh tenaganya dan bertekad untuk menang. Efek 2 kekuatan ini tersapu yang menyebabkan seluruh inti benteng dan bahkan bintang pun terpengaruh. Saat Xiaoyan menahan serangannya, mata Suruyu langsung melebat dengan ekspresi tidak percaya. Jadi kau menyembunyikan kekuatanmu. Tidak heran kau begitu percaya diri. Namun bagaimanapun juga, aku seorang keabadian para dewa tingkat ketiga. Kekuatan hukum yang kumiliki bukanlah sesuatu yang bisa kau bandingkan, ucap Suruyu. Segera topan raksasa itu mulai meraung lagi, seolah-olah mencoba memadamkan api milik Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan segera mengaum dengan keras. Dan dari dalam tubuhnya, 3 jantung api mulai melepaskan kekuatan penuhnya. Sebagai esensi dari hukum itu sendiri, api tersebut adalah aturan yang tidak bisa dilanggar. Ketika Xiaoyan mencapai tahap keabadian para dewa, maka kekuatan sejati dari api ini akhirnya terungkap. Api Xiaoyan dengan tegas menghadapi topan Suruyu. Pertarungan ini bukan lagi sekedar benturan kekuatan, melainkan juga pertarungan 2 aturan hukum. Kau hanya berada di tingkat kedua, berani-beraninya kau melawanku secara langsung, ucap Suruyu langsung mencibir. Namun mata Xiaoyan tetap tajam. Dengan ledakan kekuatan dari 3 jantung api, kedua belah pihak berada di jalan buntu. Tetapi bagi Xiaoyan, pertempuran seperti ini bukan sesuatu yang menguntungkannya. Kekuatan avatar jangkrik emas miliknya diperoleh melalui melahap lawannya, yang memungkinkan kekuatannya berkembang tanpa batas. Namun kelemahannya adalah konsumsi energi yang tinggi. Ketika energinya habis, maka tingkat kekuatannya akan menurun. Untuk Xiaoyan, pertempuran yang berkepanjangan adalah kelemahan terbesarnya. Selain 3 jantung api, dia juga masih memiliki satu kekuatan aturan lain, yaitu jantung guntur. Saat berikutnya api Xiaoyan memancar di sekelilingnya, sesekali itu bercampur dengan kilatan guntur yang liar. Tentu saja dia sudah mempersiapkan langkah berikutnya. Salah satu tangannya terangkat tinggi, memanifestasikan energi guntur berwarna hitam yang memancarkan kekuatan luar biasa.
Seakan-akan itu dapat menghancurkan segalanya. Kekuatan aturan anginmu tampaknya tidak sehebat itu, ucap Xiaoyan mencibir sambil menatap ke arah Suruyu yang berada di dalam topan raksasa. Suruyu tampaknya menyadari bahaya yang mendekat, tetapi itu jelas sudah terlambat. Xiaoyan segera mengayunkan tinju gunturnya dari langit. Tinju itu bergerak perlahan, tetapi setiap orang yang menyaksikannya dapat merasakan kekuatan dahsyat di balik gerakannya, yang seolah-olah mengandung ribuan gunung. Segera ledakan besar terjadi diikuti oleh guntur yang mengamuk, kemudian menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Puluhan guntur melintas melewati topan raksasa dan langsung menghantam tubuh Suruyu. Seketika sosoknya terguncang hebat, lalu terlempar keluar dari topan raksasa dan terlihat memuntahkan darah segar. Pertempuran antara keduanya bukanlah sekedar permainan teknik, tetapi benturan antara aturan hukum dunia. Namun Xiaoyan tidak berniat hanya mengalahkan Suruyu, tetapi dia jelas ingin membunuhnya. Pada saat ini kilatan guntur melintas di kaki Xiaoyan sehingga mempercepat gerakannya. Dia dengan cepat mendekati Suruyu yang mulai menunjukkan ekspresi yang panik. Suruyu segera mengubah taktik, lalu menciptakan angin topan besar yang memaksanya mundur beberapa langkah. Topan itu tidak menyerang secara langsung, tetapi cukup untuk menghentikan gerakan Xiaoyan, sehingga memberikan Suruyu waktu untuk memulihkan dirinya. Saat berikutnya Suruyu berhasil stabil kembali meskipun wajahnya terlihat muram. Kekuatanmu lumayan juga, tetapi itu belum cukup untuk mengalahkanku. Namun sebelum dia selesai berbicara, kekuatan luar biasa kembali menyelimuti tubuhnya. Xiaoyan segera melepaskan serangan besar Angry Buddha Lotus Flame 3 warna. Meskipun ini sedikit lebih lemah dari yang sebelumnya, tetapi itu cukup untuk memotong jalan mundur Suruyu. Xiaoyan sekali lagi menerobos masuk ke dalam lautan api yang mengamuk sehingga membuat Suruyu semakin terdesak. Pada saat ini Suruyu mencoba bertahan. Segera dia meraung dan terlihat badai yang tak terhitung jumlahnya menderu. Saat dia merentangkan tangannya, sosoknya tampak seperti dewa angin yang agung dengan sayap besar yang menciptakan badai yang besar. Namun luka-lukanya semakin terlihat jelas. Darah terus mengalir membuatnya terlihat terpojok. Karena dia merasa terancam, dia akhirnya mengeluarkan teknik bertarung terkuatnya. Sebuah jurus yang bisa menyebarkan serangan dalam radius yang sangat luas. Namun teknik itu terlalu luas dan tidak cukup efektif untuk menyerang satu target. Melihat peluang ini, Xiaoyan dengan sigap memanfaatkan kelemahan tersebut. Meskipun saat menerobos tubuhnya terluka oleh badai tajam yang seperti pisau itu, namun dia langsung memanfaatkan kekuatan regenerasi tubuh keabadian fisiknya yang luar biasa. Terlihat segel 5 bintang di antara alisnya berkedip, sehingga energi dan darah di dalam tubuhnya segera mengalir deras dan memulihkan luka-lukanya dengan cepat. Pada saat ini Suruyu jelas terkejut melihat kekuatan fisik Xiaoyan. Meskipun tekniknya kuat, dia tidak dapat bergerak untuk sementara waktu setelah menggunakannya. Tentu saja inilah peluang yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Xiaoyan. Segera api dan guntur menyelimuti tinju Xiaoyan. Dengan memadukan hukum api dan kekuatan tubuh keabadian fisik, tinjunya penuh dengan energi yang menghancurkan dan siap untuk serangan terakhir. Namun jika dia mengandalkan kekuatan pukulan ini saja dan tidak memiliki kekuatan keterampilan tingkat kuno, maka masih sulit untuk bisa membunuh Suruyu yang berada di tingkat ketiga. Dengan kecepatan yang hampir mustahil dilihat, Xiaoyan bergerak ke arah Suruyu. Bersamaan dengan itu, kekuatan 6 keinginan meledak dari tubuhnya dan menyatu dengan tinjunya, sehingga auranya meningkat sekali lagi. Saat berikutnya, Xiaoyan langsung meluncurkan tinju yang membawa seluruh kekuatan dan marahnya. Matilah, tinju penghancur dewa. Serangan itu mengarah langsung ke tubuh Suruyu. Api dan guntur bercampur menembus pertahanan Suruyu. Jeritan yang mengerikan terdengar saat tinju Xiaoyan menghancurkan tubuhnya, sehingga menyisakan gelombang energi yang membakar seluruh area dalam sekejap mata. Dan cerita pun berakhir.
Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.